terkait keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 Desember ini adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak. AHY lagi. Belakangan ini setiap ada kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo, AHY hampir nggak pernah ketinggalan buat melancarkan kritiknya. Kali ini yang jadi sasaran yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Ketua Umum Partai Demokrat ini berseloroh kalau Perpu yang dikeluarkan bukan merupakan solusi untuk mengganti permasalahan UU Cipta Kerja, melainkan sebuah masalah. Apakah benar demikian? Secara umum, penerbitan Perpu ini berisi tentang aturan yang mengedepankan kepentingan rakyat baik yang berprofesi sebagai pelaku usaha maupun tenaga kerja. Intinya, aturan ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik bagi keberlangsungan hidup mereka. Misalnya, pelaku usaha mudah memastikan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Kemudian, pelaku usaha juga bisa mendapatkan insentif berupa kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi. Bagi masyarakat secara keseluruhan pun Perpu ini memberikan dampak yang signifikan. Misalnya, bagi UMKM, Perpu ini bisa memudahkan proses perizinan melalui Online Single Submission atau OSS hingga mudah untuk menggunakan fasilitas umum seperti terminal, rest area, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Gak hanya itu, keuntungan juga bisa dirasakan oleh elemen yang bergerak di sektor koperasi, sertifikasi halal, hingga nelayan. Semuanya akan merasakan dampak positif yaitu kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan usahanya. Lalu, masalahnya di mana? Jangan-jangan AHY yang bermasalah karena tidak tahu perkembangan Perpu yang baru diumumkan ini. Maksud hati ingin membela rakyat, tapi malah seperti tong kosong nyaring bunyinya. Padahal jelas, kalau penerbitan Perpu ini akan membawa dampak positif meski pengumumannya menimbulkan pro dan kontra. Intinya, kebijakan yang diambil bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu alasan pokok penerbitan Perpu itu ialah adanya situasi yang mendesak. Dalam Fatsun Hukum Indonesia, adanya argumen situasi yang mendesak menjadi syarat pokok penerbitan Perpu. Dalam konteks saat ini, kondisi ekonomi global yang memburuk adalah alasan situasi yang mendesak tersebut. Airlangga menegaskan penerbitan Perpu ini dilandasi oleh keinginan pemerintah mempercepat langkah antisipasi kondisi global, meliputi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi, alias kondisi inflasi berkepanjangan. Airlangga menambahkan, saat ini sudah 30 negara berkembang mengantri bantuan keuangan dari IMF akibat pelambatan ekonomi dunia. Alasan mendesak lainnya adalah kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang tak kunjung mereda. Akibatnya, ada potensi krisis pangan dan energi yang bisa berkepanjangan. Makanya, semua negara harus mengantisipasi krisis di sebagai sektor, yaitu pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Di luar faktor global, jangan dilupakan pukulan berat yang dialami ekonomi dunia saat pandemi COVID-19 lalu. Di Indonesia, pandemi membuat kurang lebih 6,88 juta orang menganggur dan 3,5 juta pekerja terdampak. Ini harus diatasi pemerintah tanpa melupakan sekitar 2,92 juta orang generasi kerja baru setiap tahunnya. Ini bagian dari masalah yang diusahakan solusinya lewat gerak cepat pemerintah lewat Perpu Cipta Kerja. Pendek kata, lewat Perpu tersebut pemerintah mengupayakan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta memperkuat koperasi dan UMKM sebagai benteng saat menghadapi guncangan ekonomi global. Sektor UMKM yang selama ini sering menjadi sumber kekuatan kita di tengah resesi akan diperkuat posisinya di tengah rantai pasok ekonomi masyarakat.
Dari sisi konstitusi, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, meski terkesan cepat, namun penyusunan Perpu nomor 2 tahun 2022 telah melakukan tahap dan proses yang semestinya, yaitu lewat konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dari proses konsultasi itu, beberapa ketentuan dari UU nomor 11 tahun 2020 diubah dan diadopsi ke Perpu Cipta Kerja. Di antaranya soal upah minimum tenaga kerja alih daya atau outsourcing, soal sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Perpajakan, serta penyesuaian kepada ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kalau mesti menunggu tenggat yang ditentukan putusan MK nomor 91 tahun 2020, pemerintah akan ketinggalan dalam mengantisipasi dan menyelamatkan situasi yang mendesak ini. Maka, setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPR RI, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu. Selesai? Belum. Jangka waktu pemberlakuan Perpu itu terbatas. Presiden Joko Widodo harus segera mengajukan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang kepada DPR. Jika rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka akan ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka RUU harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mahfud juga menyampaikan, penerbitan Perpu itu adalah langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ancaman global ke depan. Menurut Mahfud pula, apabila langkah strategis ini tak segera dilakukan, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi situasi global. Bahkan dalam hal aturan pengupahan, pemerintah sudah mengikuti apa yang diminta serikat buruh. Jadi, apabila sebelumnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai faktor pertimbangan besaran upah, sekarang ditambah faktor unsur daya beli masyarakat di kabupaten dan sebagainya. Jadi, kalau AHY bilang penerbitan Perpu ini nggak pro rakyat, sepertinya itu total ngawur. Karena jelas sekali tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan elit semata.